Shalom saudara, kita bertemu lagi di malam ibadah doa malam Gereja House of Kana. Sebentar kita akan memulai ibadah kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih hanya kepadamu ya Tuhan, di mana malam hari ini kembali kau temukan kami, saudara bersaudari dalam kasih-Mu ya Bapa, jemaat Gereja House of Kana. Kami percaya Tuhan terbaik sudah kau sediakan untuk kami malam hari ini. Lewat pujian penyembahan juga kebenaran firman disampaikan oleh hamba-Mu, sungguh sangat memberkati kami. Dan kami selalu mau berkata, hanya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di atas segala yang ada sampai selama-lamanya. Kami memulai ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus, terpujilah nama kekal selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan, semuanya karena kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu berbicara jelas Tuhan dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dapat tinggal dalam kehidupan kami sehingga orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan biarkan dalam saja yang terjadi atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukur kalau hari Minggu kita sudah bisa beribadah bertatap muka secara langsung. Tentunya saya juga mengingatkan buat kita semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Walaupun kita sudah beribadah secara bertatap muka, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Terus kalau sudah pulang gereja, urusannya sudah selesai, segera pulang, jangan berkerumun untuk menjaga kita semua ya. Dan tentunya kita juga sudah baca di beberapa media sosial bagaimana kejadian di India kira-kira ini ada 2.000 orang dalam sehari meninggal. Dan di negara kita sendiri pada saat momen kemarin ada yang mudik dilakukan penyekatan, ada beberapa yang dites acak, tidak beberapa ya, ada dari yang mudik itu dites acak, ternyata ada 4.000 orang yang positif COVID. Oleh karena itu jangan menganggap remeh. Yang kedua, negara kita sekarang juga sedang melaksanakan vaksin, tapi itu juga bukan alasan untuk yang sudah vaksin terus melonggarkan protokol kesehatan. Jadi vaksin dan protokol kesehatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi walaupun sudah vaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, biar pandemi ini juga segera berakhir dan kita dapat beraktivitas secara normal kembali ya. Dan tema gereja kita di bulan ini terambil dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Tentunya ayat ini juga sudah tidak asing bagi kita. Kalau dulu kita sering sekolah minggu, tentunya juga ini juga salah satu ayat hafalan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya akan bacakan mulai ayat 5 ya. Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang tadi kita baca mulai ayat 5 sampai ayat 8, ada dua gambaran bagaimana kalau kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan hati kita jauh daripada Tuhan, itu ada konsekuensinya. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, itu juga ada konsekuensinya. Pilihannya ada pada kita sendiri. Kita mau pilih kita mengandalkan Tuhan atau kita berharap pada manusia. Sudah jelas sekali kalau kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan kecewa, karena Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Berbeda dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang fana, dan walaupun kita mungkin disupport secara manusia,
Tapi itu tidak kekal ya Bapak Ibu sekalian. Berkaca pada dua pengalaman yang jadi perenungan saya akhir-akhir ini, saya baru saja kehilangan seorang kerabat. Jadi kerabat saya ini bekerja di Jakarta, keluarganya di luar pulau di daerah Palu, dan keluarganya di Jakarta. Kerabat saya ini cuma saya dan istri saya. Singkat cerita, keluarga saya ini sakit dan harus masuk rumah sakit infeksi paru ya, jadi dipasang ventilator di ICU. Waktu itu saya ketika mendengar dia di backup oleh asuransi, saya dan keluarganya juga tidak terlalu khawatir. Tapi ternyata asuransi tersebut punya plafon ya, plafonnya itu 150 juta. Sedangkan pada hari itu dimana ketika saya datang sudah di ICU dipasang ventilator, hari itu sudah 144 juta Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya dan keluarganya juga bukan orang yang mampu secara keuangan. Kami hanya orang sederhana yang hidup untuk sehari-hari saja kami ada, tapi tidak punya uang yang berlebih. Dan secara manusia pada saat itu kami cukup khawatir ya, karena kalau sudah di ICU dan penyakitnya ini memerlukan pengobatan yang cukup lama, otomatis pasti akan melewati plafon, bahkan bisa lebih dari plafonnya kalau saya perkirakan. Nah pada saat itu saya dan istri saya bergumul, kami berdoa, keluarganya juga berdoa. Waktu saya dan istri saya sudah berunding, ya sudah kalau memang kepepet ya kita mau ngajukan pinjaman, tidak tahu kemana. Waktu itu saya sama istri saya ngomong gitu, yang penting kita berusaha yang terbaik buat kerabat kita ini. Tapi singkat cerita, dari pihak keluarga dari kerabat saya ini, mereka memutuskan untuk mencabut ventilatornya dan mencari rumah sakit BPJS. Jadi mereka ingin memindahkan dari rumah sakit swasta ke rumah sakit BPJS karena plafon asuransinya sudah cukup. Tapi waktu itu kakaknya berpesan bahwa kita tidak mengandalkan rumah sakit, kita tidak mengandalkan dokter, tapi kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kerabat saya ini. Jadi pada saat itu sebelum ventilator dilepas, pihak keluarga berdoa, doa pelepasan, mereka berdoa yang terbaik buat keluarganya yang di ICU ini. Singkat cerita, sebelum ventilator itu dilepas dan alat-alat di tubuhnya itu dilepas, jam 2 siang keluarga dipanggil salah satu untuk mendampingi. Ternyata kerabat saya ini keadaannya sudah kritis, dan singkat cerita keluarga saya ini meninggal. Tapi tentunya kita sebagai keluarga pada saat itu kita bersedih, tapi kita bersedih bukan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tentunya kita berharap kepada Tuhan, dan kita sudah percaya bahwa kerabat saya ini ada dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang membuat penghiburan bagi kami adalah ketika kami menyerahkan kerabat kami ke dalam tangan Tuhan, otomatis dia pulangnya juga ke Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Yang dimaksud menolong tepat pada waktunya, ketika keluarga kami sakit ini, Tuhan menolong kami untuk membebaskan kami dari rasa bersalah. Tentunya ketika kita mengambil keputusan untuk melepas ventilator itu bukan hal yang mudah ya, karena otomatis kalau dicabut ventilatornya itu, sedangkan itu adalah alat untuk bertahan hidup, tentunya mungkin dari beberapa kami anggota keluarga pasti akan menahan rasa bersalah seumur hidup. Gara-gara kita memutuskan, gara-gara kita tidak punya uang, akhirnya ventilatornya dicabut. Tapi kerabat saya itu meninggal sebelum alat-alatnya dicabut. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kami dan sekeluarga. Setelah itu, tidak cuma sampai situ saja pertolongan Tuhan. Saya ke ruang billing. Waktu itu saya sebagai perwakilan keluarga, saya harus tanda tangan untuk bagaimana mengeluarkan jenazah dan mengeluarkan kerabat saya ini untuk pulang ke Palu. Pada saat itu tanggal 4, dan bandara Palu tanggal 5 sudah tutup karena tanggal 6 ada pembatasan ya, kita tidak bisa pulang. Dan yang saya kaget ya, tagihan billingnya itu persis 150 juta sesuai dengan plafon asuransi. Dan yang luar biasa lagi, ketika kami ingin memulangkan jenazah pulang ke Palu, kami masih dapat tiket pesawat. Singkat cerita, kami juga berhasil memulangkan jenazah kerabat kami ini sebelum tanggal 6, karena kalau sudah tanggal 6 malah akan lama ya di Jakarta. Tapi pada saat itu kami dapat tiket, dan tiketnya juga tinggal satu. Akhirnya jenazah kerabat kami ini bisa pulang. Jadi di tengah kesedihan kami melihat pertolongan Tuhan ketika kami
mengandalkan Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah jawaban yang terbaik dari Tuhan buat keluarga kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua tentunya tahu bahwa ada seorang pastor muda yang namanya Pastor Aditya Oloan. Bagaimana dia terkena COVID ya. Singkat cerita COVID-nya sembuh, dia masuk ICU karena dia punya sakit bawaan asma. Singkat cerita organ tubuhnya itu rusak semua dan akhirnya dia meninggal. Kita lihat bagaimana legasinya, terus warisannya dia tinggalkan untuk generasi muda begitu luas ya, luar biasa di Instagram bagaimana orang mengapresiasi hidupnya. Tapi yang menarik bagi saya ketika saya melihat video khotbahnya dia di Instagram, yang terakhir dia bilang apa? Kalau toh saya mati, istri saya dan anak saya itu punyanya Tuhan, bukan punya saya. Jadi kalau saya mati, mereka itu yang akan pelihara itu Tuhan. Saya tidak punya hak atas hidup mereka. Luar biasa ya, seorang dalam keadaan yang sakit bisa ngomong seperti itu. Dia mempercayakan hidupnya padahal tidak gampang. Kalau seandainya itu kembali ke kita, contohnya saja saya ketika saya melihat saudara saya, kerabat saya yang meninggal, menghabiskan uang dengan biaya yang segitu banyak, melihat keluarga dari Pastor Aditya Oloan ini dengan meninggalkan satu istri dan 4 orang anak. Kalau kita seandainya, kalau saya ya, ini saya kasih contoh saya, kalau saya dalam kondisi seperti itu, tentunya juga saya akan mempersiapkan yang terbaik ya. Kalau kita sudah tahu kita akan misalnya mati muda atau apa, otomatis kan kita ini berpikir ya untuk bagaimana memenuhi tanggung jawab kita sebagai suami atau sebagai ayah atau sebagai pria di dalam kehidupan kita. Nah, ayat 5 tadi bilang bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya kan, atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tentunya kita sebagai manusia punya tanggung jawab dalam hidup, itu pasti. Kita sebagai seorang ayah, kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, kita berusaha mempersiapkan yang terbaik. Tapi ingat, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan sampai rasa tanggung jawab kita yang secara berlebihan itu kita berusaha mengambil peran Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak sabar dengan proses, akhirnya kita mengambil jalan keluar yang tidak sesuai dengan Tuhan. Akhirnya hati kita menjauh daripada Tuhan. Kita ingin membereskan seluruh masalah dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Seakan-akan yang pegang kendali dalam kehidupan kita itu kita, dan yang jadi Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah kita sendiri, bukan Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang bahaya. Penting sekali kita mengisi hidup kita dengan tanggung jawab, tapi jangan lupa kita tidak boleh melenceng dari yang seharusnya, bahwa kita ini adalah manusia yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, 2 cerita yang tadi saya sharingkan itu membawa perenungan saya bahwa kita itu sebagai manusia harus mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu adalah mengisi tanggung jawab dengan baik ya. Jangan lupa mengandalkan Tuhan, itu penting sekali dalam perenungan saya. Udah jelas sekali Bapak Ibu sekalian, jangan sampai segala keinginan kita mempengaruhi selama ini kita jadi manusia mengandalkan Tuhan, tapi karena kita tidak sabar prosesnya Tuhan, akhirnya kita mulai ambil alih peran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin keadaan keluarga kita sekarang baik ya, kesehatan kita baik, keuangan kita baik, deposito kita di bank juga banyak ya. Tapi apakah kita menaruh harapan kita kepada itu semua? Menaruh harapan kita kepada deposito kita? Deposito kita di bank bisa habis, ya kan? Keluarga mungkin yang baik juga bisa jadi nggak baik, ya kan? Bahwa semuanya itu fana. Atau mungkin sebaliknya Bapak Ibu sekalian, keadaan keluarga kita sekarang kurang baik, sakit-sakitan, uang juga pas-pasan, cenderung kurang. Terus apa lantas karena hal itu kita tidak punya harapan dalam hidup? Dua pertanyaan tadi tentunya kita jawab bahwa tidak, ya. Harapan kita itu ada dalam Tuhan. Rasa aman kita itu ada dalam Tuhan, bukan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau kita kembali baca tadi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya akan bacakan ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka
meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi sumber kehidupan kita itu bukan pada deposito kita, sumber kehidupan kita bukan pada tabungan kita, sumber kehidupan kita bukan pada keluarga kita, tapi kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita merasa bahwa kok jawaban doaku kok lama ya, aku sudah berkumpul dengan hal ini tapi Tuhan kok tidak kasih jawaban ya. Bukan berarti ketika tidak ada jawaban, bukan berarti ketika situasi doa kita nggak dijawab Tuhan tidak berbuat apa-apa. Percayalah bahwa tangannya sedang bekerja untuk membantu kita, menopang kita dalam setiap pergumulan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun pergumulan hidup kita, apapun masalah hidup kita, apapun kondisi kita, tetap Tuhan adalah nomor satu. Jadi tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Sekian sharing dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat jadi kekuatan Bapak Ibu sekalian dan saya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menuntun kami hari lepas hari. Tangan-Mu yang kita pernah lepas menopang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang membutuhkan pertolongan pergumulan hidup, kiranya Tuhan sendiri jadi jawaban atas kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kebenaran firman sudah disampaikan oleh hambanya sungguh sangat memberkati setiap kita. Biarlah setiap firman ditabur dapat tertanam dalam hati kita yang subur, dan kita dapat menjadi pelaku firman yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sebentar kita akan kembali berpisah, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di mana sebentar kembali kami akan berpisah. Kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami ke surga, berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah yang daripada-Mu. Kami datang dengan perucapan syukur terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu di ibadah doa malam minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.